Sekarang kita akan membahas topik algoritma matematika informasi. Berdasarkan definisi formalnya, algoritma matematika informasi adalah tata cara dalam menyelesaikan persoalan dengan perhitungan berdasar operasi-operasi aritmatika. Seperti kita ketahui ya, operasi aritmatika ada tambah, kurang, kali, bagi, dan satu lagi tambahannya adalah sisa bagi. Selanjutnya operasi logika serta gerbang-gerbang logika seperti AND, OR, exclusive OR, dan NOT. Dan berbagai hukum atau postulat De Morgan. Misalkan di sini ada sebuah data numerik 739 basis 10. Misalkan nyatakan di dalam desimal. Nah, 739 basis 10 ini bisa kita uraikan 700-an ya. Ini bisa kita sebut sebagai concatenate ya. Concatenate ini identik dengan operasi jumlah ya. Concatenate ini digabung, digandeng gitu ya. Jadi ini identik dengan operatornya tambah. 700-an concatenate 30-an concatenate 91-an. Nah, saat dulu kita di sekolah, ini kita jumlah ya. Makanya identik dengan tambah. Ratusan itu 10 pangkat 2, puluhan 10 pangkat 1, satuan 10 pangkat 0. Seperti kita ketahui, sebuah bilangan dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Lalu setiap bilangan dipangkatkan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Bilangan 0 dikalikan satu bilangan, hasilnya adalah 0. Bilangan 1 dikalikan suatu bilangan, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ini adalah hukum-hukum dasar yang wajib kita ketahui pada saat kita berhadapan dengan topik-topik bilangan-bilangan perpangkatan. Dengan demikian, bila ada suatu bilangan basis ingin kita tukarkan ke dalam bentuk desimal, maka ya ini sebenarnya konstantanya dikalikan dengan bilangan basisnya. Ya, dikalikan dengan bilangan basisnya. Ya, sehingga kita bisa tukar dari heksal ke desimal, dari oktal ke desimal, dari biner ke desimal. Contohnya ya, heksal 5D ya. Lihat ini ada prefiks, ya, prefiks berarti ini heksal ingin ditransformasi ke dalam bentuk desimal. Maka kita pisah konstantanya 5 dan D, lalu dikalikan dengan bilangan basis. Karena dia adalah basis 16, berarti dikali dengan 16. Selanjutnya diberikan derajat perpangkatan. Ya, derajat perpangkatan dari kanan ke kiri. Ya, dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Sampai berapa? Tergantung dari panjang digit bilangan tersebut atau berapa banyak konstanta dari data numerik tersebut. Di sini panjang digit itu artinya jumlah digit dari data numerik tersebut itu ada 2, berarti derajat perpangkatannya 2 dikurang 1, yaitu 1 ya, 1. Selanjutnya, di sini ada teridentifikasi suatu karakter ya, yaitu D. Ini harus kita tukar atau kita transformasi ke dalam bentuk desimal agar bisa dioperasikan dengan perkalian atau aritmatika yang lain. Nah, D itu 13 ya. Jadi kalau misalnya kita susun ulang, A itu 10, B itu 11, C
C itu 12, D itu 13, E itu 14, dan F adalah 15. Selanjutnya 13 dikali 1 dijumlahkan dengan 5 kali 16. 5 kali 16 itu 80. Maka hasilnya adalah 93 basis 10 atau desimal 93. Maka bisa kita simpulkan hexa 5D atau 5D basis 16 dalam desimal itu adalah 93 basis 10. Kita lanjutkan ke contoh kedua. Nah, kalau dilihat di sini prefiksi adalah 0, berarti ini adalah oktal. Maka kita baca oktal 723 ya, atau 723 basis 8. Kita pisahkan konstanta digitnya yaitu 7, 2, 3 ya. Perhatikan di sini bahwa konstanta digit menempati yang disebut dengan LSD itu di posisi paling kanan dan posisi MSD ya di paling kiri ya. LSD least significant digit, MSD most significant digit, yaitu digit yang menempati posisi derajat perpangkatan terendah, dan most significant digit, digit yang menempati posisi derajat perpangkatan tertinggi ya. Significant digit. Setelah itu kita kalikan dengan bilangan basis dari data numerik tersebut, yaitu 8 ya. Lalu kita berikan derajat perpangkatan mulai dari 0, 1, 2. Pada oktal itu tidak mengenal karakter seperti pada heksal karena range-nya dari 0 sampai dengan 7. Lalu kita kalikan 3 dikali 1 ditambah 2 kali 8, 16. Lalu 7 dikali 64 itu 448. Maka hasilnya adalah 467 basis 10. Atau bisa juga dituliskan dengan desimal 467. Dan yang terakhir, contoh berikutnya adalah kita akan mempertukarkan, mentransformasikan dari biner ke desimal. Nah, di sini panjang digitnya adalah 5. Ya. Kita pisahkan setiap digit yaitu 1 ya. Lalu 0, lalu 1, lalu 0, lalu 0. Selanjutnya kita kalikan dengan bilangan basis yaitu 2, 2, 2, 2, 2, dan selanjutnya kita berikan derajat perpangkatan 0, 1, 2, 3, 4 ya. Untuk pengolahan pemrosesan pada biner ini cukup mudah karena dia hanya berinteraksi dengan konstanta digitnya 0 atau 1 ya. Jadi kalau misalkan ada 0, ini langsung kita abaikan ya. Ini kan 0, 0, 0. Maka yang kita hanya proses adalah konstanta digitnya bilangan 1. 1 kali 2 pangkat 2 itu 4. 1 kali 2 pangkat 4 itu 16. Kita jumlahkan berarti 20 basis 10 atau desimal 20. Dengan demikian bisa kita simpulkan 10100 basis 2 dalam desimal itu adalah 20 basis 10 atau desimal 20. Selanjutnya di sini ada satu kasus, tuliskan algoritma matematika informasi untuk menyelesaikan persoalan berikut. Ya, di sini meningkat ya, kita akan mentransformasikan dari heksal ke oktal. Ada dua cara. Cara pertama cara konvensional.
kita transformasi terlebih dahulu dari heksal ke desimal. Setelah itu dari desimal ke oktal. Nah, cara kedua kita bisa langsung dari heksal ke oktal. Kita bahas terlebih dahulu cara pertama, cara konvensional. Nah, heksal D5 itu berapa desimal? Ya, kita split konstanta digitnya D dan 5. Nah, D kita transformasi ke dalam bentuk desimal, itu adalah 1/3 basis 10. Maka bisa kita proses, kita hitung 5 dikali 1, 5. 13 dikali 16 itu 208, kita jumlah menjadi desimal 213. Selanjutnya desimal 213 itu berapa dalam oktal? Ditransformasi ke dalam bentuk oktal, maka desimal ini kita lakukan proses pembagian secara berulang. Proses pembagian secara berulang selesai apabila hasil bagi diperoleh 0. Ya. Kita mulai 213 dibagi 8 itu 26 sisa 5. Lalu hasil baginya dijadikan sebagai nilai yang dibagi berikutnya. 26 dibagi 8, 3 sisa 2. Ya. Hasil bagi belum sama dengan 0. Kita lanjut. 3 ya. Kita jadikan sebagai nilai yang dibagi 8 itu 0 sisa 3. Maka bisa kita simpulkan selesai karena hasil bagi sudah sama dengan 0. Jadi kalau misalkan A dibagi B, ya, jika A kecil dari B, maka sisa bagi itu sama dengan A. Kita susun ulang, kita susun pertama kali most significant digit dari hasil sisa bagi yang paling bawah. Jadi yang diambil di sini adalah sisa baginya. Maka 3, 2, 5. Nah, 3 ini menempati posisi MSD, lalu 5 menempati posisi LSD. Jangan lupa karena dia oktal kita berikan prefiksnya adalah 0. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa desimal 213 dalam oktal itu adalah oktal 325. Alhasil ya, heksal D5 dalam oktal itu adalah 0325 atau 325 basis 8. Kita beralih selanjutnya ke cara kedua, algoritma FAST. Langkah pertama, kita split masing-masing konstanta dari data numerik tersebut, yaitu D dan 5. D dan 5. Selanjutnya D akan kita transformasi dalam posisi deret bilangan biner dengan panjang 4. Nah, kenapa 4? Karena 4 itu diambil dari 2 pangkat 4 yaitu 16 ya. Bilangan basis 16. Maka panjang digitnya adalah 4. Selanjutnya ya, transformasi setiap konstanta digit yang belum dalam bentuk desimal. Nah, D itu dalam desimal itu adalah 13. 13 ya. Kita transformasi dalam posisi 4 bit. Maka kita harus menguasai deret bilangan biner. Deret bilangan biner itu adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ya, dan seterusnya. Nah, 1 ini kan 2 pangkat 0. 2 pangkat 1. 4 2 pangkat 2. 8 2 pangkat 3. 16 2 pangkat 4. 32 2 pangkat 5. 64 2 pangkat 6. Nah, karena kita hanya ingin mengambil 4 digit, berarti 1 2 3 4.
Jadi hanya ini saja. Nah, ya. Alhasil dalam posisi 8421 ya, berapa penjumlahan supaya menjadi 13? Ya. Maka dari sini bisa kita peroleh ya, 13 itu 8 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 1. Jadi posisi 8421 berapa tambah berapa supaya jadi 13. Maka kita peroleh 8 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 1. Maka posisi digit bitnya adalah 1101. Misalkan 10 ya, dalam posisi 8421 berarti 8 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 0. Maka posisi dari digit bitnya 1010. Ya, seperti itu. Lanjut ke konstanta digit 5. Nah, 5 dalam deret 8421 berapa penjumlahannya bernilai 5? Ya, 5 ya. Berarti ini 0 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 1. Maka posisi bitnya 0101. Ya. Setelah itu bit di partisi pertama dengan bit di partisi kedua itu digabung. Nah, maka hasilnya seperti ini. Jangan lupa sesuaikan dengan posisi mod signifikan digit atau mod signifikan bit dan least signifikan digit atau least signifikan bit. Ya. Kenapa sini bit? Karena sudah dalam bentuk biner. Kalau bukan biner disebut dengan digit. Ya. MSD, LSD. Prinsipnya sama. Ya, prinsipnya sama. Selanjutnya, kelompokkan setiap bit yang telah digabungkan ini dengan kelompok masing-masing 3. Nah, kenapa 3? Karena kita akan tukar ke dalam bentuk oktal. Kita tahu bahwa 8 itu adalah 2 pangkat 3. Maka kita ambil 3 bit. Maka bisa kita split 3 kelompok pertama, 3 kelompok kedua, dan 3 kelompok ketiga. Nah, perhatikan di sini. Karena dia hanya 2 bit, supaya 3 bit, maka tambahkan bilangan 0. Karena bilangan 0 bila ditambahkan di awal sebuah data numerik, maka nilai dari data numerik tersebut itu tidak berubah. Maka kita peroleh 011, 010, 101. Selepas ini kita transformasi setiap digit ya, masing-masing partisi itu ke dalam desimal ya. 011, 010, 101. Caranya adalah ya, kita uraikan dalam bentuk deret bilangan biner. Ini kan 1. Karena dia 0, berarti ditambah 0. Ini 1. 1 ini berarti posisinya adalah 4. Maka hasilnya adalah 5 ya. Nah, yang ini 0 ditambah ini 1 di 2 tambah 0. Berarti hasilnya adalah 2. Nah, selanjutnya ini adalah 1, di sini adalah 2, lalu di sini adalah 0. Maka hasilnya adalah 3. Maka ini kita gabung 3, 2, 5. Maka diperoleh bahwa heksal D5 itu dalam oktal adalah oktal 325 atau 325 basis 8. Jadi dia lebih singkat
Ya, lebih sederhana dibandingkan cara konvensional. Selanjutnya kita akan masuk ke operasi-operasi gerbang logika. Contoh, ada satu kasus di sini, sebuah variabel BT menampung data numerik heksal 3C. Selanjutnya isi BT dieksklusif OR-kan dengan desimal 17. Hasilnya di-OR-kan dengan isi awal dari BT, yaitu heksal 3C. Bila hasil termutakhir ditampungkan kembali ke variabel BT, tuliskan algoritma matematika informasi untuk menyelesaikan persoalan ini dan buktikan dengan pemrograman Python, serta menunjukkan tampilan jalannya program. Maka kita tuliskan terlebih dahulu konstruksi algoritmanya. Ya. Nah, di sini cara deklarasi ya. Jadi inputan ke operan data menggunakan cara deklarasi. Ya. Heksal 3C ditampungkan ke BT. Berarti BT telah menampung sebuah data numerik yaitu heksal 3C. Selanjutnya, karena isi awal ini akan diolah kembali nanti pada tahap-tahap pemrosesan berikutnya, kita tampungkan nilainya ke sebuah variabel lain. Di sini kebetulan kita berikan variabelnya adalah Z. Jadi Z sudah berisi nilai heksal 3C. Selanjutnya dikatakan isi BT di eksklusif OR-kan dengan desimal 17. BT yaitu heksal 3C di eksklusif OR-kan. Nah, ini notasi eksklusif OR pada konstruksi algoritma ya, dengan desimal 17. Nah, hasilnya tampungkan ke variabel BT. Lalu isi dari variabel BT itu di-OR-kan. Nah, perhatikan di sini bahwa operator OR itu notasinya adalah ini ya. Dengan isi awal. Nah, isi awal tadi sudah kita tampung ke variabel Z. Seperti BT OR-kan dengan isi Z. Hasilnya tampungkan ke variabel BT. Tampilkan isi terbaru dari variabel BT. Konstruksi algoritma telah kita tuliskan. Sekarang kita akan hitung menggunakan algoritma matematika informasi. Nah, terlebih dahulu harus kita pahami bahwa operasi-operasi gerbang logika atau operasi-operasi pada operator logika itu melibatkan bilangan basis 2 atau binary digit. Ya, otomatis yang belum dalam bentuk bilangan binary digit atau biner harus terlebih dahulu kita transformasi. Nah, di sini ada desimal 17 dan heksal 3C. Nah, ini akan kita transformasi ke dalam desimal. Ya. Nah, kebetulan di sini kita gunakan panjang bitnya itu adalah 8 bit. Ya. Nah, umumnya kita transformasi ke panjang standarnya adalah 8 bit. Bisa 16 bit tapi terlalu panjang ya. Kalau 4 bit terlalu pendek. Jadi standarnya di 8 bit. Ya, 8 bit. Makanya panjang memori paling pendek itu 8 bit. Itu ROM ya. Nah, 3CH, heksal 3C kita transformasi ke dalam bentuk desimal. Kita gunakan algoritma fast. Kita split konstanta digitnya yaitu 3 dan C. Lalu masing-masing kita akan transformasi ini ke dalam biner sepanjang 4 bit. Berarti dalam posisi 8421 berapa penjumlahannya supaya menjadi 3? Berarti ini 0 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 1 ya. 2 tambah 1 itu kan 3. Berarti posisi bitnya adalah 0011. 0011. C ya.
harus kita transformasi dalam bentuk desimal. A itu 10, B adalah 11, C adalah 12. Nah, 12 dalam posisi 8, 4, 2, 1, jumlahnya adalah 8 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 0. Maka posisi binarnya adalah 1100. Ya, 1100. Sekarang desimal 17. Nah, desimal 17 itu berapa dalam biner? Nah, caranya adalah kita lakukan proses pembagian secara berulang terhadap bilangan 2. 17 dibagi 2 itu adalah 8 sisa 1. Lalu 8 dibagi 2 itu adalah 4 sisa 0. Lanjut, 4 dibagi 2 itu adalah 2 sisa 0. 2 dibagi 2 itu adalah sisa 1. Hasilnya 1 sisa 0. Nah, ini di sini ya. 1 dibagi 2 itu adalah 0 sisa 1. Kalau kita uraikan ya, berarti mulai dari bawah itu adalah 1, di atasnya 0, 0, 0, 1. Kita tuliskan 1, 0, 0, 0, 1. Nah, di sini panjang bitnya adalah 5. Nah, kita transformasi, kita kondisikan dalam bentuk 8. Berarti harus kita tambahkan 3 bit 0 di depan si 1. Berarti 0, 0, 1, lalu 0, 0, 0, 1. Nah, ya, maka kita peroleh seperti ini. Kita sudah dapat semua representasi dalam biner, maka kita bisa melakukan proses operasi gerbang logika. Pertama kita akan olah heksal 3C terhadap desimal 17 dengan menggunakan gerbang exclusive OR. Gerbang exclusive OR postulatnya mengatakan bit luaran bernilai 1 jika dan hanya jika jumlah bit masukan berkelipatan ganjil. Jadi kalau bit masukan di sini 0 dan 1. Kalau dijumlah itu kan ganjil. 0 ditambah 0 itu 0. 0 itu genap. Kalau ganjil berikan bit 1, bila genap berikan bit 0. Maka kita peroleh 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Ganjil deretnya ya itu 1, 3, 5, 7, 9, 11 ya dan seterusnya. Sebaliknya kalau genap deretnya itu adalah 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dan seterusnya. Kita peroleh sekarang ya, berarti di sisi ini ya. Itu adalah binernya 0010 1101 ya. Yang di sini ya. Selanjutnya isi dari variabel BT kita OR-kan dengan isi awal. Nah, isi awal tadi sudah kita tampungkan ke Z ya. 0010 1101 diorkan dengan 0011 110.
Postulat gerbang logika OR mengatakan bit luaran bernilai 1 jika dan hanya jika salah satu bit masukan bernilai 1. Ya. Jadi salah satu saja bit masukan bernilai 1, bit luaran bernilai 1. Ya. Ini 1 berarti 1, ini 0, ini 1, 1, 1, 1, ini 1, 1, ini 1, 1, ini 0. Jadi salah satu saja bit masukan bernilai 1, maka bit luaran bernilai 1. Dengan demikian, ya, isi variabel BT di sini bitnya adalah 0011 1101. Selanjutnya, bila kita ingin tampilkan ke layar komputer, maka harus direpresentasikan dalam bentuk desimal. Karena apapun data numerik yang ditampilkan di layar komputer pasti dalam bentuk desimal. Ya, pasti dalam bentuk desimal. Maka biner ini harus kita transformasi ke dalam bentuk desimal. Kita uraikan ke dalam bentuk deret biner. Ya, jadi deret biner itu seperti tadi sudah disebut 1, 2, 4, 8 4 bit, lalu 16, 32, 64, 128 4 bit. Udah. Kalau 0 berarti tinggal kita coret. Karena 0 dikalikan suatu konstanta hasilnya adalah 0. Lalu 32 dan 16, nah ini kita ambil. Selanjutnya, ya, di sini 0 berarti si 2-nya yang kita coret. Ya, maka alhasil yang kita jumlah itu adalah 32, 16, 8, 4, 1. Dan hasilnya adalah desimal 61. Maka isi variabel BT yang di sini itu adalah desimal 61. Nah, ini perhitungan secara algoritma matematika informasi. Harus kita buktikan. Diminta buktikan dengan pemrograman Python. Ya. Oke, maka kita tuliskan, ya, sesuai dengan konstruksi algoritma. BT sama dengan 60. Dari mana 60? Heksal 3C dalam bentuk biner 00111100. Nah, bila dalam bentuk desimal dia adalah desimal 60. Nah, caranya adalah seperti tadi, ya. Berarti ini 1, ini 2, ini 4, ini 8, ini 16 dan ini 32. Yang lainnya 0. Bila ini kita jumlahkan, 32 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 4 itu adalah 60 atau 60 basis 10. Maka, ya, heksal 3C ini kita gantikan desimal 60. Karena sekali lagi data yang harus kita inputkan itu harus dalam bentuk desimal. Karena manusia tidak memahami, dia nggak ingat secara awam, ya. Secara awam, misalkan seperti dari seorang staf akuntan, dia kan nggak mungkin bermain dengan bilangan-bilangan heksa, okta, bahkan biner. Dia pasti bermain-main atau berinteraksi dengan bilangan-bilangan desimal. Sudah. Selanjutnya BT sama dengan Z, ya. Ini sesuai dengan konstruksi algoritma. Selanjutnya BT di eksklusif OR-kan. Jadi eksklusif OR dalam notasi algoritma pemrograman itu adalah tandanya ini. Ya. 17, ya, sesuai dengan ini 17. Nah, selanjutnya ditampungkan ke BT, ya, sesuai dengan konstruksi algoritma. Lalu BT di OR-kan dengan Z. Nah, berarti lambang OR dalam algoritma dan pemrograman atau di pemrograman itu adalah tandanya ini. Jadi kepada keyboard itu biasanya dekat tombol enter, ya, ada garis 1. Lalu setelah itu ditampungkan ke BT, ya, sesuai dengan ini.
tampilkan BT, print BT. Ya. Jadi sangat memudahkan sekali ya dari konstruksi algoritma bila kita telah berhasil menuliskan ke dalam bentuk algoritma dan pemrogramannya. Nah, setelah dieksekusi, hasil yang ditunjukkan pada source code bernama csslide3.py itu adalah 61. Jadi sesuai dengan perhitungan yang telah kita lakukan menggunakan algoritma matematika informasi. Demikian pembahasan algoritma matematika informasi. Terima kasih.